Komisi Kode Etik Polri kembali menggelar sidang terhadap sejumlah perwira Polri tersangka obstruction of justice dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Berdasarkan hasil keputusan sidang, 1 dari 6 perwira diberhentikan dengan tidak hormat. Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) kembali digelar dalam perkara menghalangi penyidikan atau obstruction of justice kasus pembunuhan Brigadir Nopriansyah Yosua Huta Barat. 6 perwira yang telah ditetapkan sebagai tersangka menjalani sidang sejak kemarin hingga hari ini di Gedung Transnational Crime Center, Mabes Polri. Sidang etik yang berlangsung secara tertutup dipimpin langsung Kombes Pol Rahmat Pamuji. Putusan sidang yang sudah keluar yakni untuk Kompol Cak Putranto berupa sanksi etika dan administratif. Kompol Cak Putranto diberhentikan dengan tidak hormat dari Polri. Sidang KKEP ini lebih utamanya digelar untuk 6 orang terduga obstruction of justice. Ya, di luar Irjen FS ya, yang sudah melaksanakan sidang lebih awal ya. Digelar sepatnya ini yang 6 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka di dalam perkara obstruction of justice oleh Direktorat Cyber Barreskrim. Ya. 2 hari ini kita sudah menggelar sidang KKEP. Yang pertama kemarin kita gelar Kompol CP berlangsung kurang lebih sekitar 15 jam. Ya baru selesai jam 2 dini hari tadi. Dan yang kedua pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri. Telah diputuskan oleh Komisi Sidang KKEP yang bersangkutan menyatakan banding, yaitu merupakan hak yang bersangkutan. Proses tetap berjalan, khusus untuk sidang banding tentunya nanti akan disiapkan komisi banding, koordinasi antara Biro Watprov dengan Divkum Polri. Pada hari juga, ya sama ini masih terkait menyangkut masalah terduga pelanggar obstruction of justice, digelar juga untuk sidang Kompol BW. Ya, dengan pemeriksaan para saksi ada kurang lebih 4 orang ya. 6 perwira yang disidang yakni Brigjen Pol Hendra Kurniawan, Kombes Agus Nurpatria, AKBP Arif Rahman, Kompol Cak Putranto, Kompol Baikuni Wibowo, dan AKP Irfan Widianto. Tim TV One mengabarkan. Dan bagaimana jalannya sidang etik terhadap 6 perwira hari ini? Kita simak laporan langsung Ihsan Zahri dari Gedung TNCC Mabes Polri Jakarta. Selamat malam, Ihsan. Bagaimana hasil dari sidang tersebut? Silakan. Ya Windy dan juga pemirsa, kami masih menunggu seperti apa hasil sidang etik yang dijalani oleh Kompol Baikuni Wibowo, anggota Divpropam Polri, yang dimana sidang etik ini sudah berlangsung hampir 12 jam yang dimulai dari sekitar 9:30 lalu. Dan sepertinya ini kami memantau sebentar lagi akan ada keterangan pers yang akan disampaikan oleh Kadif Humas Polri, Irjen Pol Dedi Prasetyo, di mana kami mendapat informasi memang sidang etik yang dijalani ataupun terhadap Kompol BW ini sudah selesai digelar. Dan ini para awak media saat ini sedang bersiap begitu di depan gedung TNCC untuk menunggu keterangan pers terkait sidang etik yang dijalani oleh Kompol BW. Dan mengenai sidang etik yang dilakukan pada hari ini Kompol BW ini diduga berperan menghilangkan, memindahkan, serta mentransmisikan secara elektronik CCTV di TKP pembunuhan Brigadir J. Dan tadi siang sekitar pukul 1.13:30 ini disampaikan oleh Kadif Humas Polri, Irjen Pol Dedi Prasetyo, menyampaikan hingga siang hari tadi sampai Kadif Humas tersebut menyampaikan keterangan pers, ini proses sidang masih pembacaan sangkaan terhadap Kompol BW. Selain itu, dalam sidang etik hari ini setidaknya ada 4 orang saksi yang dihadirkan. Berbicara tentang sidang etik yang dilakukan terhadap 7 orang tersangka
yang salah satunya juga termasuk Irjen Verdi Sambo. Ini merupakan sidang etik yang ketiga kalinya, di mana yang pertama itu dilakukan atau dijalani oleh Irjen Verdi Sambo, kemudian sidang kedua ini sidang terhadap Kompol Cuk Putranto yang dilakukan kemarin, di mana pemeriksaan ataupun sidang etik tersebut berlangsung setidaknya 15 jam yang selesai pada pukul 2 dini hari. Dalam sidang tersebut dihadirkan 9 orang saksi dan hasilnya sidang etik terhadap Kompol Cuk Putranto ini memberikan sanksi kepada Kompol Cuk Putranto, di mana Kompol CP ini terbukti berbuat tercela, kemudian diberi sanksi administrasi yang sudah dijalani, yakni dilakukan penempatan khusus selama 24 hari dimulai dari tanggal 5 hingga 29 Agustus 2022 di ruang Patsus Biro Provos Polri. Kemudian sanksi yang diberikan terhadap Kompol Cuk Putranto lainnya adalah yakni sanksi pemberhentian tidak dengan hormat. Dan usai diberikan putusan tersebut, Kompol Cuk Putranto ini mengajukan banding. Sementara itu untuk 4 tersangka lainnya ini dijadwalkan atau ditargetkan akan menjalani sidang minggu depan. Diketahui ada pun 6 tersangka dalam perkara obstruction of justice kasus kematian Brigadir Yosua. Yang pertama ini adalah Brigjen Hendra Kurniawan, kemudian Kombes Agus Nurpatria, AKBP Arif Rahman, kemudian Kompol Baikuni Wibowo, lalu Kompol Cuk Putranto, dan yang terakhir adalah AKP Irfan Widianto. Kami masih menunggu Windy dan juga pemirsa, ini sepertinya sebentar lagi akan digelar konferensi pers yang disampaikan oleh Kadif Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo mengenai hasil sidang etik yang dijalani oleh Kompol Baikuni Wibowo. Kembali ke Anda, Windy. Ihsan Zahri, terima kasih atas laporan Anda langsung dari Mabes Polri. Nanti kita akan nantikan bagaimana perkembangan dari sidang kode etik. Pemirsa, mantan Kadipropam Polri Irjen Verdi Sambo ditetapkan sebagai tersangka dalam 2 kasus terkait kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Kasus pertama yang menyeret Verdi Sambo adalah kasus pembunuhan, sementara yang kedua adalah perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Kepolisian Republik Indonesia, Kadif Propam Polri, Irjen Verdi Sambo ditetapkan sebagai tersangka dalam 2 kasus terkait kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Kasus pertama yang menyeret Verdi Sambo adalah kasus pembunuhan. Polri menyatakan Sambo terlibat dalam pembunuhan sang ajudan. Verdi Sambo pun dijerat pasal berlapis dalam kasus pembunuhan yang terjadi di Duren 3, Jakarta Selatan itu. Penyidik menggunakan pasal 340 subsidiar pasal 338 Junto 55 dan KUHP. Hukuman maksimal yang dapat dijatuhkan kepada Verdi Sambo adalah hukuman mati. Kasus kedua yang menyeret Verdi Sambo adalah perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Suami dari Putri Chandrawati ini dinyatakan menghalangi pengusutan kasus pembunuhan Brigadir J. Ya, selain Verdi Sambo, ada 6 orang perwira polisi yang juga telah dinyatakan menjadi tersangka obstruction of justice dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Mereka adalah Brigjen Pol Hendra Kurniawan, Kombes Agus Nurpatria, AKBP Arif Rahman, Kompol Cuk Putranto, Kompol Baikuni Wibowo, dan AKP Irfan Widianto. Penyidik saat ini sedang melakukan pemberkasan terhadap 7 tersangka obstruction of justice. Menyangkut masalah berkas obstruction of justice yang ditangani oleh Direktorat Cyber dengan menetapkan 7 tersangka, ini juga masih berproses ya untuk proses penyelesaian berkas. Targetnya moga-moga minggu depan berkas perkara terkait 7 tersangka obstruction of justice juga bisa segera dilimpahkan ke JPU. Ya, untuk selanjutnya nanti diteliti oleh JPU apakah berkas ini masih akan ada yang kurang, ada yang perlu disempurnakan, nanti JPU yang akan meneliti.
Kalau misalnya sudah lengkap ya berarti langsung bisa di P21. Kalau misalnya belum lengkap nanti ada P18, ada P19. Kewajiban penyidik harus segera menyelesaikan dan menyempurnakan berkas perkara sesuai dengan petunjuk dari JPU. Ya. Obstruction of justice adalah perbuatan menghalang-halangi proses hukum dalam suatu perkara. Ferdi Sambo dan 6 tersangka lainnya diduga melakukan tindakan yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan.